Kalau tadi pernyataan seperti yang Ya, dilontarkan oleh Caimin yang akan menyeberang, itu pernyataan yang serius atau hanya gertakan semata, Prof, kalau menurut Anda? ya, ini menyangkut yang pertama tadi, menyangkut yang ketiga yang belum saya sebut. Jadi yang Hmm, pertama itu spiritual, yang kedua intelektual, yang ketiga itu soal material. Jadi aspek material itu mensyaratkan bahwa itu akan terbangun ketika pihak-pihak yang bergabung itu akan mendapatkan kesepakatan yang adil. Nah, kesepakatan yang adil itu apakah misalnya sharing of powers, atau misalnya kalau tidak power sebagai cawapres apakah di menteri atau di lain gitu ya. Sebab bagaimanapun itu akan dibangun berdasarkan konsensus, berdasarkan kompromi. Akhirnya apa? Akhirnya akan bagi-bagi insentif. Nah, oleh karena itu maka koalisi bukan hanya harus punya senjata berupa sumber dana, sumber daya gitu ya. Tetapi harus ada kesepakatan di antara mereka bahwa mereka akan mendapatkan kesepakatan yang adil dan ada perbaikan dalam kehidupan dan kinerja. Dalam hal ini bukan hanya kebutuhan pribadi gitu ya, karena yang bergabung itu adalah partai politik, maka partai politik yang bergabung akan menikmati kebaikan yang diciptakan oleh koalisi itu, sekaligus juga mendapatkan kepastian dan penghargaan yang sama. Jadi yang dikatakan tadi itu menyangkut aspek material berupa, ya kalau tadi kan jelas ya, iya. apakah saya akan mendapatkan hal baru di di Gerindra, atau ketika saya mendapatkan hal yang baru, tawaran baru di PDP, saya tuh akan beralih gitu ya. Artinya apa? Artinya saya bilang rentan karena apa? Karena kesepakatan di antara mitra koalisi tentang apa yang akan mereka dapatkan itu kan belum clear benar. Belum berterima antara pihak-pihak yang akan bergabung. Sebutlah misalnya antara Gerindra dengan PKB, tetapi kan ada PAN yang mau masuk. Kalau Hmm, PAN misalnya bawa Erick Thohir, apakah Muhaimin Iskandar akan menerima gitu ya? hmm. Kalau misalnya Erick Thohir jadi lalu Muhaimin Iskandar menerima apa? Jadi ini soal distribusi yang paling dasar, pelajaran ilmu politik yang Oke. paling dasar. Yani politik itu adalah apa, mendapat siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana. Ini masih pada taraf itu. Maka saya bilang nasib koalisi sampai hari ini semuanya masih rentan. Salah satu yang disorot partai politik yang belum menentukan sikap nih, Prof Karim, Golkar. Bagaimana Ya. Anda melihat ini rencana apa sih yang sedang dibangun oleh Golkar? Ini kan menunggu juga, ada pengaruh juga tentu nanti kepada koalisi yang ada saat ini, Prof Karim. Itu menarik. Golkar itu saya bilang Golkar itu seperti maaf ya, seperti Arsenal di Liga Inggris gitu. Di awal-awal shoot gitu naik gitu. Tokoh-tokohnya banyak, yang hebat banyak, jejaring organisasi sudah luas gitu, budaya organisasinya sudah mapan. Tapi entahlah 2019 gitu ya, dia pemilik suara kedua tapi nasibnya tidak menentu. Nah, sekarang juga seperti itu. Saya hampir hampir tidak yakin sekarang Golkar akan menghela koalisi antara koalisi Indonesia Bersatu, sebab P3 sudah jelas gitu ya ke Hmm. PDIP. Tinggal sekarang PAN. Kalau PAN misalnya ke Gerindra, apakah Golkar akan sendirian juga tidak mungkin. Jadi memang Golkar masih bisa berayun kemana-mana. Saya bilang mengapa berayun kemana-mana? Karena secara ideologis nggak ada masalah, baik dengan Demokrat, Golkar nggak ada masalah karena Demokrat adalah alumni Golkar, dengan Gerindra juga tidak ada masalah begitu ya. Kemudian dengan PDIP meskipun belakangan tidak pernah berkoalisi gitu ya, tapi kan secara ideologis nggak ada masalah. Jadi menurut saya sekali lagi ini akan kembali kepada insentif politik macam apa yang mereka terima, dan kalau bergabung itu akan memberikan keseimbangan tiket sebesar apa. Itu Oh. akan dihitung, sebab menerima atau tidak menerima partai politik sebagai peserta koalisi baru Hmm. itu akan dihitung antara insentif politik yang harus diberikan kepada dia dan balancing tiket yang akan dia berikan kepada koalisi itu. Oke, Sebab koalisi bukan hanya penjumlahan partai, sebab tidak ada relevansinya. Semakin besar jumlah yang berkoalisi itu akan menang, nggak ada. bukan Di jaminan pemilu ya. Indonesia, baik pilpres maupun pilkada, nggak ada gitu ya. Baik, Yang Prof. ada dan menentukan itu keyakinan tentang pasangan calon dan kinerja dari mesin politik serta Oke. keberterimaan masyarakat begitu. Oke, Prof, kalau misalkan sosok kandidat seperti Caimin, Erlangga ya sebagai ketua umum partai politik ini memiliki daya tawar yang lebih kuat tidak dibandingkan dengan sosok lain yang non partai atau bukan darah biru di partai, Prof, untuk cawapres?
Nah, sebenarnya kan istilah darah biru itu hanya berlaku bagi partai tertentu dan itu untuk kalangan internal gitu ya. Hmm. Untuk kalangan internal memang darah biru putra mahkota itu berlaku ya. Tetapi bagi masyarakat tidak, sesungguhnya justru masyarakat ingin melihat bahwa egalitarianisme, apalagi misalnya jejak Joko Widodo yang bukan darah biru partai, dia bukan darah biru partai, bukan darah biru penguasa partai, bukan orang yang menduduki struktur penting di partai politik menang. Jangan lupa, Jokowi efek soal itu, Jokowi efek soal demokratisasi, Jokowi efek soal egalitarianisme, Jokowi efek soal keterbukaan komunikasi dan komunikasi yang apa adanya, itu akan dampak banyak. Apalagi kalau saya tekankan sekali lagi, apalagi kalau bakal calon presiden mengidentifikasi sebagai orang yang dekat dengan Jokowi atau bagian dari pemikiran Jokowi, itu akan tojaiyah dan kontradiktif. Kalau di satu sisi ia mengidentifikasi dengan harapan mendapatkan berkah, mendapatkan efek ekor jas, mendapatkan efek ketenaran, tapi dalam tindakan politiknya bertentangan, itu justru akan mengubur dirinya sendiri. Oh. Jadi menurut saya ini akan sebuah ujian bagi konsistensi, terutama bakal calon presiden yang berusaha mendapatkan berkah dari kedekatan dengan Jokowi, apakah tindakannya akan konsisten atau tidak, gitu. Oke. Ini akan menjadi ujian pertama sesungguhnya. Prof Karim, yang dinanti juga bagaimana nih dinamika yang terjadi di koalisi perubahan sampai saat ini kan masih menunggu siapa sosok mendampingnya, AHY atau bukan. Ini yang juga masih jadi pertanyaan. Kalau menurut Anda bagaimana, Prof, dinamika yang terjadi di sana? Solid atau tidak nih? Jadi sebenarnya kalau soal cawapres, semua koalisi juga nasibnya sama. Masih kayak lagu lama ya, menanti kejujuran berharap kepastian, kan begitu ya. Iya. Karena saya juga belum pasti. Dan saya yakin penentuan bakal calon presiden, wakil presiden itu menjadi batu uji gitu ya. Terutama bagi koalisi-koalisi yang dibangun di atas kesepakatan bahwa jika saya bergabung, apakah koalisi lain, peserta lain akan lari atau tidak. Dan kalau saya tidak mendapatkan apa-apa, haruskah saya bertahan di sini? Nah, itu akan batu ujian. Jadi menurut saya antara koalisi yang dibesut oleh Gerindra dan koalisi yang dihelat oleh Nasdem ya sama saja pada titik ini. Yang membedakan sesungguhnya menurut saya adalah nasib Partai Demokrat itu terkait dengan uji keabsahan kepengurusan itu sebenarnya, sebab kalau itu hancur itu. Yang kedua, sebenarnya yang akan menjadi intervening variable selain soal nasib Demokrat juga soal uji materi batas usia wakil presiden. Nah, itu gitu dia ya. soal Sudah batas sudah usia juga bagaimana nanti ke depan. Soal putusannya nanti seperti apa, Prof? Ketika hak uji materi dicabut ya normatif, berarti pengurangan usia yang berlaku gitu kan. Jadi itu sebenarnya intervening variabelnya, bukan yang lain-lain begitu. Itu Dan kalau bisa misalkan jadi, nanti MK sudah memutus, apakah bakal memunculkan nama-nama baru di peta bursa cawapres nanti, Prof? saya tidak bisa menduga, tetapi tidak ada alasan untuk tidak. Coba misalnya kita bisa bercermin ya, ketika masa pencalonan wali kota, bupati, gubernur, wakil gubernur, partai sudah punya mekanisme. Dan ketika ada partai sudah menutup mekanisme di daerah, komunikasi kan bisa dilangsungkan dengan pusat gitu loh. Kalau mekanisme partai bisa berubah, ya ini juga bisa berubah. Jadi menurut saya walaupun sudah disebut ada 5, ada 3, tapi itu kan bukan kepastian. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan dalam berita sebelumnya. Kita akan berpegang pada hukum yang berlaku, gitu kan? Hukum yang berlaku itu hukum positif. Sekarang hukum positifnya masih 40 tahun. Lalu ketika besok MK mengubah menjadi 35 tahun, hukum positifnya kan bukan 40 jadi 35. Jadi ada alasan legal untuk mengubah meskipun itu urusan pembuat undang-undang. Tetapi begini, saya tidak terpukau dengan numerik. Mau 40, mau 35, mau 38, pertama alasannya apa perubahan itu? Kalau sekedar untuk menampung Ayu, Cahayu, dan Bagus, oh itu nggak fair. Kenapa? Karena salah satu berkah demokrasi itu adalah jaminan kesamaan kesempatan kepada siapapun, kepada sipulan-sipulana. Bukan hanya mereka yang berdarah biru, yang berdarah merah putih juga samanya. Dan yang kedua, presiden, wakil presiden itu bukan jabatan sembarangan. Dia jabatan tertinggi di Republik ini. Pemegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, laut, udara. Kekuasaan pemerintahan tertinggi. Kalau misalnya bupati wali kota diturunkan, nggak jadi soal gitu ya. Kenapa?
Karena itu kan jabatan pertama dan tidak mungkin orang ujug-ujug gitu ya, belum punya pengalaman apa-apa Baik. jadi presiden atau wakil presiden atau baru-baru kota atau bupati ngaclo ke sana. Emangnya ini prahmen? Oke. Bukan. Meskipun prahmen bisa digunakan sebagai alat kampanye, Hmm. berkampanye ala sinetron bisa. Tetapi ketika menjabat, dia bukan sinetron, pemain sinetron. Ini Baik. real memimpin itu. Baik. Oleh karena itu ada teori, dan ini menjadi legacy di mana-mana. Ketika memilih calon wakil presiden, bukan hanya menyumbang tiket, berupa menyumbangkan karakter yang masih kosong di dalam tubuh calon presiden, Hmm. tetapi dia diyakini orang yang bisa melanjutkan ketika dalam keadaan terpaksa presiden berhalangan. Baik. Jadi negara Amerika yang maaf ya kadang-kadang Itu agak yang sembrono pentingnya. aja untuk cawapres tetap hati-hati meskipun Kami mereka tangkap. menetapkan usianya 35, tapi kita tidak pernah melihat anak yang masih Kami hijau mencalonkan sebagai cawapres di sana. Kami tangkap. Terima kasih Prof. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik, Rahmat. untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Prof. Ya, demokrasi beradab dan berakal sehat tentu Baik, saja. terima kasih.